Assalamualaikum Bu Inarti dan Bu Salis. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bu, kita bisa meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada malam hari ini. Nah, sebelum kita melakukan coaching terlebih dahulu, ini nanti yang akan menjadi coachnya ini Bu Salis, G. Kemudian Iya, yang akan menjadi coachingnya Bu Winarti, dan saya sendiri sebagai observer atau pengamat. Nah, sebelum mulai kegiatan coaching kita pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan menginformasikan tentang penilaian pengamatan yang akan saya lakukan pada proses coaching ini. Di sini yang akan saya observasi, apakah percakapan coaching yang Bu Salis dan Bu Winarti lakukan nanti sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Jadi dari ketiga prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Dari ketiga itu, kriteria penilaiannya apakah tidak dilakukan atau sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, atau sudah dilakukan dan sesuai dengan ketiga prinsip coaching tersebut. Dan sebelum mulai proses coaching, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Salis sebagai coach ya, Bu Salis ya. Iya, Bu. Oke, yang pertama Bu Salis, dari proses coaching yang nanti akan kita laksanakan, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Salis kembangkan? Baik, sehubungan dengan peran saya sebagai coach, kompetensi yang harus saya miliki selaku coach yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi 3 kompetensi tersebut yang harus saya miliki sebagai coach, Bu. Oke, terima kasih Bu Salis. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan dari proses coaching ini, yang diantaranya adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya Bu Salis. Iya. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana sih yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik, saya yang secara spesifik ingin saya observasi yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya ingin pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti kepada coach merupakan pertanyaan yang berkualitas atau berbobot sehingga bisa menumbuhkan ide-ide atau dapat mengembangkan potensi coach itu sendiri. Oke Bu Salis, jadi yang lebih spesifik pada mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya Bu Salis. Kemudian dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Salis kembangkan tadi, kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu? Baik, indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan merasa bahwa proses coaching hari ini berjalan dengan lancar apabila dalam proses coaching sudah menunjukkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, serta selain 3 kompetensi tersebut, proses coaching nanti harus sudah sesuai dengan alur tirta. Begitu, Bu. Ya, jadi indikator ketercapaiannya apabila dari ketiga kompetensi tadi sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Salis ya? Iya, tepat sekali. Cukup itu yang ingin saya sampaikan sebelum nanti proses coaching. Mungkin setelah ini Bu Salis sebagai coach dan Bu Winarti sebagai coachingnya bisa langsung memulai proses coachingnya. Waktunya saya serahkan kepada Bu Salis dan Bu Winarti. Silakan. Baik, terima kasih Bu Unso. Baik, Bu Unso, terima kasih. Bu Salis, kira-kira hari ini sedang sibuk apa tidak ya? Alhamdulillah tidak, Bu. Kebetulan sekarang saya sedang tidak mengerjakan apapun. Ada apa, Bu? Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Bu? Saya mau bercerita tentang pelaksanaan supervisi pada kegiatan pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah tadi pagi, Bu.
Oh, baik Bu, saya siap mendengarkan cerita Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa membantu mencerahkan. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Jadi begini Bu, jadwal supervisi dengan kepala sekolah hari ini kan di kelas saya. Nah, setelah supervisi selesai, kepala sekolah meminta saya ke ruangannya untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Dari keseluruhan praktik mengajar saya, menurut beliau sudah baik. Kepala sekolah hanya memberikan masukan pada saat proses pembelajaran di kelas, yaitu lebih baik juga menggunakan buku referensi, walaupun sudah menggunakan sumber belajar lain dan sudah menguasai materi pembelajaran. Buku referensi tetap diperlukan untuk menambah variasi sumber belajar, kata beliau begitu. Karena dengan variasi sumber belajar akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Jadi begitu yang dikatakan kepala sekolah kepada saya, Bu. Oke, kepala sekolah memberikan masukan mengenai hasil supervisi di kelas Ibu ya. Lalu apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin mendapatkan pencerahan dari permasalahan saya tadi, Bu. Mungkin Bu Salis bisa membantu saya menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, tadi Ibu bilang kepala sekolah memberikan masukan terhadap praktik mengajar Ibu. Memberikan masukan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya agar menggunakan buku referensi sebagai variasi sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda ya Bu. Betul begitu Bu? Betul, Bu Salis. Lalu respon apa yang Ibu berikan kepada kepala sekolah? Saya memberikan alasan kenapa saya tidak menggunakan buku referensi pada saat mengajar, Bu. Pertama, karena saya sudah menguasai materi, dan kedua, saya sudah memanfaatkan sumber belajar selain dari buku. Kemudian yang ketiga, walaupun pembelajaran tanpa buku referensi pembelajaran yang saya lakukan itu tetap mengacu pada kurikulum, namun kepala sekolah terdiam dan nampaknya tidak setuju dengan alasan saya, lalu mengakhiri pembicaraan kami. Oh, begitu ya Bu. Yang sudah saya tangkap dari cerita Ibu tadi, Ibu merasa jika Ibu sudah menguasai materi pembelajaran, jadi tidak memerlukan buku referensi dalam mengajar. Betul begitu tadi, Bu? Betul sekali, Bu. Karena menurut saya mengajar tanpa buku referensi akan terlihat lebih yakin dan menunjukkan kesiapan ketika saya akan mengajar. Begitu, Bu. Jadi, tanpa menggunakan buku referensi, Ibu merasa lebih yakin dan lebih terlihat siap saat mengajar ya, Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku referensi? Sebenarnya tidak ada hambatan dalam menggunakan buku referensi, Bu. Saya sudah terbiasa saat mengajar dengan cara tersebut, Bu. Jadi saya tidak pernah menggunakan buku referensi dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai sebelumnya. Jadi karena sudah terbiasa ya, Bu ya? Iya, betul Bu Salis. Kalau begitu, apa kelebihan yang Ibu rasakan saat mengajar tidak menggunakan buku referensi? Saat tidak menggunakan buku referensi, saya merasa lebih bebas menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar yang lebih menarik, Bu. Seperti video pembelajaran yang ada di YouTube, kemudian menggunakan artikel ilmiah dari internet, dan saya juga melakukan browsing-browsing dan membaca dari buku-buku yang lain. Gitu, Bu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku referensi dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak menghambat eksplorasi murid.
ya bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Oke, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa ya, Bu? Nanti saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf atas sikap saya yang kurang baik mungkin, Bu. Selain menemui kepala sekolah untuk meminta maaf, adakah hal lain yang dapat Ibu lakukan? Saya akan mengubah kebiasaan mengajar saya yang membuat saya menjadi nyaman. Yaitu saya akan menggunakan buku referensi saat mengajar agar murid dapat mengeksplor materi pembelajaran dari berbagai sumber dan dapat memenuhi setiap kebutuhan belajar murid yang berbeda. Tadi sudah 2 hal yang akan Ibu lakukan. Masih adakah hal lain yang Ibu pikirkan? Ada, Bu. Saya juga akan bersikap terbuka terhadap setiap masukan dari orang lain agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas. Luar biasa. Bersikap terbuka terhadap setiap perbedaan. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Oke, selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga akan lebih memerdekakan murid dalam belajar dan membuat murid senang melakukan kegiatan literasi dengan berbagai sumber belajar yang menarik tanpa ada unsur paksaan, dan memberikan kebebasan bagi murid dalam memilih sumber belajar sesuai minat. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih Bu Salih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Semoga mencerahkan ya, Bu. Terima kasih Bu Salis. Terima kasih kembali. Baik Bu Unso, saya dan Bu Winarti sudah selesai melakukan praktek coaching. Oke, terima kasih Bu Salis dan Bu Winarti. Luar biasa ya praktek coachingnya, berjalan dengan sangat baik dan sangat lancar. Baik, tadi yang jadi coach Bu Salis ya. Saya ingin ngobrol sebentar ya sama Bu Salis. Ya, baik Bu. Saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap praktek coaching yang Bu Salis dan Bu Winarti lakukan. Nah, pada saat proses coaching tadi, Bu Salis sebagai coach sudah melakukan setiap langkah dengan baik, dan dari percakapan coaching yang telah Ibu lakukan tadi, apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan tadi sudah tercapai ataukah belum? Baik, terima kasih. Pertama, untuk kompetensi coaching, saya merasa beberapa bagian saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan, tapi masih ada kekurangan, yaitu pada bagian kompetensi kehadiran penuh atau presence. Karena tadi saya beberapa kali merasa mengantuk sehingga saya harus menguap, itu menyebabkan kehadiran saya serasa tidak penuh. Saya merasa tidak benar-benar hadir di situ. Tapi saya tetap berusaha kembali fokus lagi sehingga tetap bisa mendengarkan secara aktif dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk alurnya, menurut saya tadi proses praktik coaching yang saya lakukan dengan Bu Winarti sudah sesuai dengan alur Tirta. Begitu Bu Unso. Oke, terima kasih Bu Salis. Tadi kompetensinya secara keseluruhan sudah tercapai ya Bu Salis ya, cuma memang tadi Bu Salis bilang pada kehadiran penuh yang agak terganggu ya, karena ngantuk tadi, tapi kemudian sudah bisa fokus lagi. Berarti semua sudah baik ya Bu kompetensinya?
Insya Allah. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, pada proses percakapan coaching yang Bu Salis dan Bu Winarti lakukan, menurut saya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dari kemitraan tadi sudah terlihat bahwa Bu Salis sebagai coach dan Bu Winarti sebagai coach di sini sudah saling menjalin hubungan yang baik. Bu Salis juga ramah dalam memberikan pertanyaan-pertanyaannya juga sudah baik. Kemudian Bu Winarti juga sudah bisa memunculkan solusi-solusi ya Bu ya tadi ya. Jadi respon yang diberikan sudah baik, hubungannya sudah sangat baik. Kemudian proses kreatif tadi juga sudah dilakukan dengan baik dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta yang mampu membuat coach memunculkan solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga baik coach maupun coach di sini sama-sama sudah mampu memaksimalkan potensinya masing-masing melalui proses coaching ini. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan tadi juga sudah terlihat dengan baik, diantaranya tadi kehadiran penuh yang sempat terganggu tadi tapi sudah fokus kembali. Tadi menurut saya sudah baik. Di sini terlihat coach hadir secara penuh tadi, dari pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik sudah tepat diberikan kepada coach, sudah sesuai dengan permasalahannya. Kemudian mendengarkan aktif juga sudah dilakukan dengan baik, terlihat coach sangat serius dalam mendengarkan setiap permasalahan yang disampaikan oleh coach. Nah, Bu Salis sebagai coach tadi juga sudah melakukan setiap langkah coaching sesuai dengan alur Tirta dalam memberikan pertanyaan berbobot. Menurut saya tadi, Bu Salis sudah memberikan pertanyaan yang menanyakan tujuan dari percakapan coaching ini. Kemudian coach juga sudah menyampaikan tujuan dengan sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi mengajar. Kemudian pada proses identifikasi, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus coach untuk berpikir kritis dan dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh kepala sekolah bukan suatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelasnya. Kemudian pertanyaan yang menunjukkan rencana aksi tadi. Tadi Bu Salis sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach, di sini Ibu Winarti tadi ya, merencanakan hal-hal yang menyelesaikan permasalahannya terkait pembelajaran di kelas maupun dengan kepala sekolah dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Kemudian pertanyaan yang menunjukkan tanggung jawab juga sudah diberikan tadi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dan solusi yang dia ambil. Nah, itu tadi hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap Bu Salis sebagai coach dan Ibu Winarti sebagai coachnya tadi. Kemudian Bu Salis, ini saya ada pertanyaan lagi ini untuk Bu Salis nih. Baik Bu. Setelah percakapan coaching tadi Bu Salis, kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu Salis yang ingin dikembangkan sebagai coach? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai coach yaitu kompetensi kehadiran penuh. Mungkin di situ saya akan belajar bagaimana caranya agar bisa hadir secara penuh. Mungkin salah satunya yaitu mencari waktu yang tepat. Mungkin kalau malam hari karena kita sudah lelah, jadi kadang tidak bisa hadir secara penuh. Mungkin lain kali saya akan mencoba ketika praktik coaching bisa melakukan di siang hari atau pagi hari di mana kita masih fresh, jadi kita bisa kalau kita fresh itu mungkin nanti akhirnya juga akan berdampak pada bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih berkualitas lagi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Salis. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan tadi fokus pada kehadiran penuh ya Bu Salis ya. Bu.
dengan mencari waktu yang pas begitu ya, sehingga lebih fokus dalam melaksanakan proses coaching. Oke, Bu Salis, Bu dan Bu Winarti, jadi keseluruhan proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan kesimpulannya dari ketiga prinsip coaching tadi sudah dilaksanakan semua dan sudah memenuhi dari ketiga prinsip coaching tadi. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu ya Bu Salis dan Bu Winarti. Untuk proses coaching kita, mungkin kita bisa agendakan untuk lain waktu agar kita bisa melaksanakan coaching lagi tentunya dengan permasalahan yang berbeda lagi, Bu. Baik, terima kasih Bu Unso. Semoga apa yang kita praktikkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama Bu Salis. Ya, sama-sama Bu Ina.